Mengapa bersyukur lebih penting daripada meminta? Santo Yohanes dari Salib menulis sebuah kalimat yang sangat menarik, dan kalimat itu selalu diulang di dalam buku-bukunya. Pandangan Allah adalah kasih. Pandangan Allah membuat jiwa itu mengalami 4 keuntungan yang luar biasa, yakni jiwa itu dibersihkan, jiwa dirahmati, diperkaya, dan dicerahkan. Bagi Santo Yohanes dari Salib, pandangan Allah meskipun cuma sekilas, sungguh memperindah apa yang ia pandang. Allah selalu rindu memandang diri manusia. Ia rindu untuk memperindah setiap pribadi yang datang kepadanya. Langkah baiknya bila bersyukur itu menjadi attitude, menjadi satu sikap mental dalam hidup. Dan mentalitas itu selalu dipuji oleh Yesus sendiri. Ada banyak kisah dalam kitab suci yang berbicara tentang ini. Misalnya tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Tapi hanya satu orang saja yang kembali dengan penuh sukacita bersyukur, berterima kasih kepada Yesus. Dan yang satu orang itu adalah orang Samaria yang dianggap tidak bertuhan. Mereka yang sering bersyukur tidak akan pernah mengawali hari tanpa sejenak bersembah di hadapan Tuhan, dan tak akan pernah mengakhiri hari tanpa memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mereka yang sering bersyukur adalah mereka yang memiliki kekuatan jiwa. Kesembilan orang kusta yang lain kembali ke cara hidup mereka yang lama, meskipun mereka sudah disembuhkan oleh Yesus. Ya, memang bisa dimengerti kalau dibuat demikian. Tapi orang kusta dari Samaria ini tidak sanggup dan tidak mau kembali ke cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama dengan orang-orang dan suasana dan kebiasaannya yang lama. Ia sudah berjumpa dengan Allah. Ia sudah menemukan pandangan yang berbeda dari Yesus. Ia alami pandangan yang penuh kasih dari Tuhan. Pandangan Allah adalah kasih. Demikian kata Santo Yohanes dari Salib. Demikian yang dialami oleh orang kusta dari Samaria ini. Pandangan penuh kasih inilah yang mengubah segala yang ada dalam dirinya dan hidupnya. Ia tidak mau kalau pengalaman kebaikan Allah ini hilang tanpa bekas dari dalam dirinya. Ia kembali sebagai orang baru, manusia yang bebas, orang yang bebas. Ia tidak lagi meminta dan memohon. Ia tidak mau menuntun dan berharap dari Tuhan. Ia hanya bersembah, berlutut untuk bersyukur, duduk bersimpuh untuk berterima kasih kepada Yesus dan lagi bersyukur. Atas sikap iman yang demikian, Yesus katakan kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Karena bukan hanya tubuhmu yang sakit itu sekarang sudah disembuhkan, tapi juga jiwamu. Yesus tegaskan bahwa keselamatanmu terjadi jauh dan lebih luas, lebih dalam dari sekedar tubuh yang sehat saja, melainkan jiwa yang dipenuhi dengan cinta Allah yang belum pernah dialami sebelumnya. Hatinya dijamah oleh Yesus, bukan hanya tubuhnya yang sakit. Saudara dan saudariku, kadang kita meminta kepada Yesus satu mujizat. Kita kadang capek, lelah, letih dengan hidup kita sendiri. Kita lelah dengan segala situasi umum yang sedang kita alami sekarang. Tidak pernah habis dan tidak pernah selesai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita melihat Allah yang jauh dan kita memohon agar memenuhi seluruh kerinduan hati kita. Tapi kita tidak mendekatinya. Allah tetap jauh. Itu yang terjadi. Kita memohon agar mengabulkan permohonan kita, tapi kita tetap berada di jalan hidup yang lama dan jauh dari Tuhan. Kita berharap agar Yesus bertindak seperti apa yang kita inginkan. Kita hanya berpikir tentang rencana hidup kita saja. Ketika tak sejalan, kita menjadi ragu, bahkan kecewa dengan Tuhan. Padahal rencana Tuhan atas hidup kita, atas diri kita lebih indah dan lebih baik. Namun,
kita gagal untuk mengenal segala rencana indah Allah itu di dalam diri kita. Kita perlu tenang dan masuk dalam keheningan diri. Yesus ingin agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur, pribadi yang kurang protes dan kurang mengeluh. Kita perlu mendekati Yesus, membiarkan diri agar Allah sendiri yang mengubah dan menuntun hati kita. Yesus ingin agar kita menjadi pribadi yang selalu menemukan beribu alasan untuk berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Yesus mengasihi setiap orang apa adanya. Ia mengenal segala suka dan duka, segala pergumulan. Ia tahu apa yang terbaik bagi setiap orang. Maka ia menanti dengan penuh harap agar kita membiarkan diri seutuhnya kepadanya. Ia akan selalu mengarahkan pandangannya kepada setiap orang dan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus selalu memberi lebih dari apa yang kita minta, bahkan berlimpah-limpah. Seperti orang kusta dari Samaria ini, ia tidak hanya menerima rahmat kesembuhan, tapi juga ia menerima Allah sendiri. Sukacitanya dan rasa syukurnya lebih besar, lebih dalam, dan menenteramkan hatinya dari semua hal yang lain. Ia semakin mengenal Allah yang rahim dan kemurahan hati Yesus. Maka tak bisa berbuat yang lain kecuali bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Pandangan Allah selalu membuat jiwa itu merasa dan mengalami dibersihkan, dirahmati, dan dicerahkan oleh Allah sendiri. Inilah alasan mengapa bersyukur lebih penting daripada meminta, karena Allah lebih tahu apa yang paling dibutuhkan oleh setiap jiwa. Setiap jiwa ingin dibersihkan, ingin dirahmati, ingin diperkaya, dan ingin dicerahkan oleh Allah sendiri. Itulah yang dikerjakan oleh Allah dalam diri setiap pribadi. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudariku sekalian. Amin.